Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang National Geography. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinaya Zahratunisa dengan NPM 0441234405. Saya Sari Cecilia dengan NPM 0441233393. Saya Nurul Farila dengan NPM 0441234401. Saya Dan Dr. Mansyah dengan NPM 0441231106. Oke, untuk pertanyaan pertama itu, jelaskan segmentation, targeting, dan positioning terhadap National Geography. Segmentation dari National Geography ini melakukan segmentasi pasar berdasarkan beberapa kriteria, yaitu demografis yang mencakup tentang usia, edukasi dan pendapatan, geografis, dan psikologis. Untuk usia itu, National Geography banyak mengambil pria di umur 25-34 tahun. Selanjutnya yang memiliki hobi terkait dengan National Geography. Selanjutnya untuk targeting, National Geography menargetkan individu yang penasaran, edukasi, dan influential atau ingin tahu, berpendidikan, dan berpengaruh, yang memiliki minat dalam pada dunia sains, ilmu, budaya, dan eksplorasi. Fokus mereka adalah pada audiens yang menghargai cerita-cerita dan mencerahkan dan memperluas pandangan mereka tentang dunia dan peran manusia di dalamnya. Selanjutnya untuk perceptual mapping, membandingkan National Geography dengan pesaing utamanya Animal Planet, History Channel, dan Discovery Channel. Tampaknya National Geography telah lama melampaui merek-merek tersebut dalam hal kriteria media sosial di semua jenjang sosial. Peta ini menunjukkan bagaimana National Geography membedakan dirinya dengan menekankan pada otoritas, kedalaman, dan cakupan luas dalam konten yang informatif dan menginspirasi, dibandingkan dengan pesaing yang mungkin lebih fokus pada satu genre atau lebih berorientasi hiburan. Konsumen membeli National Geographic berdasarkan tujuan apa? Beberapa konsumen merasa bahwa menonton National Geographic membantu mereka dalam memperjalan aktualisasi diri. Ini bukan tentang soal pencapaian potensi finansial, melainkan tentang memahami tempat mereka di dunia, mengembangkan pandangan global, dan memperkaya jiwa mereka dengan mengetahui dan pengalaman meskipun tidak secara fisik terlibat dalam pengalaman itu. Yang ketiga, gaya hidup konsumen National Geographic termasuk ke dalam yang mana diantaranya? Oke, jadi berdasarkan deskripsi gaya hidup konsumen National Geographic, mereka paling cocok masuk ke dalam kategori thinkers dan inovator. Fokus inti National Geographic pada kedalaman dan edukasi lebih selaras dengan thinkers dan inovator yang memprioritaskan pemahaman dan pengetahuan. Mereka mencari informasi yang mendalam, terpercaya, dan akurat. Mereka tertarik pada konten yang didasarkan pada penelitian dan fakta, dan mereka menghargai pengetahuan untuk dirinya sendiri. Banyak konsumen National Geographic adalah inovator karena mereka proaktif dalam mencari pengetahuan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan memiliki minat yang luas. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah konsumen National Geographic dipengaruhi oleh kelompok rujukan? Jika iya, siapa dan jelaskan bagaimana pengaruhnya? Konsumen National Geographic memang dipengaruhi oleh kelompok rujukan, terutama mereka yang memiliki ketertarikan terhadap lingkungan, ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan pendidikan. Kelompok ini bisa berupa komunitas, pencinta alam, akademisi, penjelajah, pendidik, hingga tokoh masyarakat yang peduli pada isu konservasi dan sains. Pengaruh kelompok rujukan ini dijelaskan dalam buku Consumer Behavior oleh Steve Mann dan Vincent Blitt 2015 yang menyatakan bahwa kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen melalui norma, nilai, dan proses identifikasi sosial. Nomor 6, manfaat psikologi sosial apa yang dirasakan oleh konsumen National Geographic? Konsumen National Geographic merasakan beberapa manfaat psikologi sosial yang signifikan, rasa pengetahuan dan pencerahan, koneksi dengan dunia yang lebih luas, inspirasi dan rasa kagum, topik pembicaraan, dan koneksi sosial. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen National Geographic? Kita bisa menyimpulkan tingkat kepuasan konsumen National Geographic yang tinggi berdasarkan beberapa indikator dan reputasi merek. Nilai hiburan, pembawa acara, dan berbagai program memiliki tingkat kepuasan yang tinggi dari 833 suara yang memberikan reviewnya.
Bisa di total 93% bisa menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen National Geographic cenderung sangat tinggi. Pertanyaan nomor 8. Bagaimana cara National Geographic mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke perusahaan lain? National Geographic menerapkan berbagai strategi retensi konsumen yang efektif yang berakar pada inti merek mereka, yaitu konsistensi kualitas konten yang tak tertandingi dan misi nilai merek yang kuat. Ditambah lagi, National Geographic memerlukan cakupan penceritaan visual. Cakupan penceritaan visual bereksperimen dengan pengalaman digital untuk menemukan cara baru mendokumentasikan dunia dan menunjukkan pembaca berinteraksi dengan konten, membuat para konsumen tetap bertahan menjadi penikmat setiap National Geographic. Oke, segitu saja pembahasan National Geographic dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya. Terima kasih.